Sisi gelap seorang akuntan, atau sering disebut sebagai praktik kecurangan atau penyimpangan dalam bidang akuntansi, seringkali mencakup praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dalam upaya untuk mengelabui pemangku kepentingan atau otoritas perpajakan. Hal ini dapat mencakup manipulasi laporan keuangan, seperti menyembunyikan utang atau aset yang sebenarnya, penghindaran pajak yang melibatkan praktik-praktik yang meragukan, dan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kasus penyimpangan oleh seorang akuntan mencakup praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan laporan keuangan, penggelapan dana perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, akuntan yang seharusnya bertanggung jawab atas integritas dan akurasi data keuangan justru menjadi pelaku penyimpangan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. Hal ini dapat memunculkan keprihatinan dalam menjaga etika dan profesionalisme di dunia akuntansi, serta meningkatkan tuntutan akan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih cermat terhadap praktik-praktik akuntansi. Saudara, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai fantastis sepanjang tahun 2022. Kita simak bersama saudara, hasil temuan PPATK, transaksi keuangan mencurigakan mencapai 183,8 triliun rupiah. Tapi sayangnya masih penuh dengan kejanggalan di sini, sehingga masih harus kita bedah di sini kejanggalan daripada laporan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan, khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang ia pernah ungkap ke publik merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kita ke kasus lain, pemirsa. Di Treskrimum Polda Metro Jaya mulai mengembangkan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan dana atau aset Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo senilai 10 miliar rupiah. Di Seputar News Pagi, polisi mengamankan seorang wanita yang bekerja sebagai kasir di unit operasi simpan pinjam Karya Bakti di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku menggelapkan dana nasabah hingga mencapai 1,9 miliar rupiah. Dalam menjalankan bisnis, risiko fraud atau kecurangan merupakan salah satu ancaman serius yang dapat merugikan perusahaan, tidak terkecuali baik perusahaan kecil maupun besar. Upaya pencegahan yang efektif bukan hanya melindungi reputasi perusahaan, tetapi juga menjaga stabilitas finansial serta kelestarian budaya kerja yang positif. Untuk mencegah praktik penyimpangan seorang akuntan, kita dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu penerapan kontrol internal yang kuat. Membangun sistem kontrol internal yang ketat untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, pemisahan tugas. Pastikan pemisahan tugas yang jelas sehingga tidak ada individu yang memiliki kendali penuh atas seluruh siklus akuntansi termasuk pencatatan, otoritas, dan rekonsiliasi.
Yang ketiga, pengawasan rutin. Lakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan akuntansi oleh atasan atau pihak internal lainnya untuk mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal. Empat, whistleblower protection. Sediakan saluran pelaporan whistleblower yang aman dan rahasia agar anggota tim merasa nyaman melaporkan pelanggaran kode etik tanpa takut represalias. Yang kelima, audit independen. Memastikan bahwa audit dilakukan secara independen dan objektif. Auditor harus bekerja tanpa adanya konflik kepentingan dengan perusahaan yang diaudit. Transparansi dan keterbukaan. Perusahaan harus memprioritaskan transparansi dalam pelaporan keuangan. Informasi harus diberikan secara jelas dan mudah dimengerti, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang informasional. Hukuman dan konsekuensi. Jika praktik penyimpangan terungkap, perusahaan harus memberlakukan hukuman dan konsekuensi yang sesuai terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Ini bisa mencakup pemecatan, sanksi hukum, atau tindakan lain yang diperlukan. Mengatasi potensi fraud dalam pengelolaan keuangan bisnis bukanlah tugas ringan. Namun, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, termasuk memanfaatkan jasa pembukuan dan akuntansi profesional, perusahaan dapat lebih siap dan kuat dalam menghadapi resiko ini. Mencegah fraud bukan hanya tentang melindungi aset finansial, tetapi juga menjaga integritas, reputasi, dan budaya perusahaan yang positif. Dengan solusi yang tepat, bisnis dapat beroperasi dengan lebih aman dan sukses.